Ini lokasi kita sahabat berjiwa tani TV yang biasa kita bikin shot ya, video shot. Kita cepat-cepat aja karena belum terbiasa dilihatin orang, jadi bikin videonya seadanya aja. Ini penampakannya sahabat berjiwa tani TV. Ini penampakan cabai Tumpang Sari dengan Gambas. Sebenarnya ada bedanya Tumpang Sari Gambas dengan cabai dan Tumpang Sari pare dengan cabai. Untuk tanaman cabai lebih bagus Tumpang Sari dengan pare. Kalau Tumpang Sari dengan Gambas, karena Gambas itu daunnya lebar-lebar dan banyak menyerap unsur hara, akarnya sangat banyak dan besar-besar akarnya, jadi sangat luas untuk pengambilan unsur haranya. Akibatnya cabai jadi kurang mendapatkan ini ya, pupuk ya, batangnya berbeda. Nanti kita lihat yang Tumpang Sari dengan pare. Seperti ini penampakannya. Ini Tumpang Sari dengan Gambas ya. Ada yang kecil seperti ini batangnya. Ini terkena tunggal kutu-kutuan itu jadi kuning. Sementara saya spray pakai ini bahan aktif abamectin karena belum dapat yang bahan aktif imidacloropin. Padahal yang bagus itu imidacloropin untuk pengendalian kutu-kutuannya. Ini juga mati, cuman tidak sepenuhnya mati. Yuk kita lihat posisi Tumpang Sari dengan pare. Ini sudah Tumpang Sari dengan pare ya. Yuk lihat. Beda. Pertumbuhan dan perkembangannya sangat berbeda dengan yang Tumpang Sari dengan Gambas. Yang pare lebih kondusif ya. Ini pare, cuman dia berbaur dengan Gambas. Jarak tanam Tumpang Sari pare dengan Gambas ini 1,5 meter ya. Jarak antar bedeng 4 meteran yang disusupi dengan Tumpang Sari padi. Kita bisa bilang ini mina padi ya. Kalau ada ikannya jadi mina padi. Ini beda banget kan. Ini yang Tumpang Sari dengan pare, jadi unsur haranya terbagi dengan baik. Tidak hanya lari ke tanaman parenya, tetapi lari juga ke tanaman cabai. Sangat-sangat kondusif.
Seperti itu kondisinya penampakan cabai kita, sahabat Pejuatan TV. Ini sudah mulai mengeluarkan putih-putih bunga. Dan tanaman pare cenderung selalu mengeluarkan sulur. Ini bertanda tanahnya subur. Pupuknya kita berikan cukup memenuhi unsur haranya. Di tanaman tetap berkembang, tidak stuck di tengah-tengah itu ya, tidak stuck, dia berhenti. Kalau stuck berhenti, biasanya ciri-cirinya daunnya itu mengecil, batang mengecil, sulur mulai pendek-pendek. Itu bertanda unsur haranya kurang, pupuknya kurang. Kita bisa siasati dengan penyepraian pupuk yang mengandung N, tapi N-nya jangan terlalu banyak. Takutnya dia takutnya ini ya, untuk tanamannya itu hanya cenderung ke daun semua, yang ke arah ini ke buah persentasenya kecil karena kandungan airnya terlalu tinggi. Jadi harus seimbang juga. Yang bagus itu pakai Ultradap karena kandungan N-nya itu 16% dan kandungan fosfatnya itu lebih dari ini ya, 50. Di mix dengan KCL, bisa menggunakan KCL cair atau KCL granul ya. Ini kita bersih-bersih supaya terlihat lebih asri aja kondisi lahannya. Kita lompat aja. Timun suri ada yang masih berbuah, cuman tidak saya urus ya, tidak terlalu diurus. Kita fokus di sini aja biar tidak terbagi-bagi pikirannya. Kita fokus di tanaman cabai. Ini yang tumpang sari dengan pare, kita bisa lihat. Jadi saya mau lompat dulu ini, entah bisa atau tidak karena jaraknya lumayan. Astaga, ternyata masih bisa dilompat ya. Nah, kerapatannya cenderung sebelah kiri sana yang menghadap matahari pagi, cenderung lebih banyak ya cabangnya ketimbang yang tertutup matahari. Itu artinya tanaman sulur ini, untuk pare ini sangat membutuhkan cahaya matahari pagi full. Intinya cahaya full. Untuk tanaman cabenya cenderung bagus. Ada juga yang terkena keriting. Buker ini seperti kalau kita cek tidak ada kutu, itu artinya karena kemarin itu sempat terkena panas ya, panasnya tiba-tiba dan ada 1 minggu, akhirnya mengakibatkan tanaman kita kaget. Kalau tanaman kaget biasanya cenderung seperti itu kalau kita telat menyeprai dan melakukan kocor, seperti memberi nutrisi yang seimbang, memberi kalsium supaya dia fokusnya memperbaiki batang. Kalau tidak ya seperti tadi itu,
batang menjadi tiba-tiba kaget pucuknya itu dia bisa muter kayak gitu. Jadi bukan masalah terkena tungau, trip atau kutu-kutuan gitu ya, banyak faktor. Jadi kita benar-benar harus selektif supaya pemborosan itu bisa diminimalisir. Yang sebelah sini cenderung ini agak mulai, sebenarnya ini kurang dispray karena obatnya habis, dan tahu sendiri harga pari sekarang itu murah, berkisar di harga 2000. Jadi tidak nutup kalau buat beli pestisida insek. Jadi kita tahan dulu ya, karena hama ulatnya juga nggak terlalu. Kita tanam cabenya itu bertahap kemarin, itu bisa dicek di ini ya, video shot kita. Semua kita bertahap. Karena kita kerjain sendiri ya, untuk pemulsaan, penanaman cabai, pembibitan, semua kita lakukan sendiri karena kita pengen tahu seberapa karakter tanamannya seperti apa. Kita harus tahu dari awal, dari pembibitan, berkecambahannya seperti apa, proses menunggu ini, proses seperti ini ya. Ini tumpang sarinya. Ini yang cabai baru umur apa ini? Ini udah pemupukan sekali di umur 20 HST ya, yang ini. Ini yang cenderung kerdil. Ini karena kemarin itu sebenarnya waktu di musim panas itu ini tidak saya kocor memang, karena saya takut kalau di kocor, karena airnya waktu itu saya isi dari air kali ya. Notabene banyak banget jamur-jamur yang mengikuti. Setidaknya kita harus mendiami dulu air yang kita masukin itu beberapa hari, lalu kita bisa pakai untuk pengocoran supaya air itu netral dan jamur-jamur juga sudah mengendap gitu. Oke, sahabat berjiwa Tani TV, untuk perkembangannya segini dulu. Nanti kita updatein perkembangan selanjutnya dalam bentuk video short. Ini pertama kali saya membuat video ini ya, penampakannya. Jadi daerah sini itu sudah banyak yang mulai mulai giat bercocok tanam di lahan-lahan yang terbengkalai, yang tidak terpakai. Oke, sekian dulu sahabat berjiwa Tani TV. Videonya kita sambung nanti ketika umur cabenya sudah 1 bulan, kita bakal bikin video lagi. Selamat menonton, selamat beraktivitas.